Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama tentunya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kita duduk sejenak mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling wasiat mewasiati, saling nasihat menasehati dalam kebenaran, dan saling wasiat mewasiati, nasihat menasehati dalam kesabaran. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau yang istiqomah terus berada di atas jalan yang dituntunkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, materi kita pada siang hari ini secara singkat, ini materinya saya buat secara sederhana tadi, adalah la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Saya mulai dulu dengan satu kisah. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau yang sangat fenomenal. Ada namanya Tafsir At-Tabari, merupakan induk dari kitab-kitab tafsir yang ada. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur. Ingatlah tak kala syaitan itu mengatakan kepada seorang hamba manusia, kafirlah kepada Allah. Falamma kafara, ketika anak manusia itu kafir, kufur kepada Allah, qala inni bari'um minka. Syaitan itu mengatakan kepada manusia itu, saya berlepas diri dari engkau. Nah, Al-Imam At-Tabari dan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan salah satu kejadian yang terkait dengan ayat ini, apa yang terjadi pada Bani Israel. Seorang abid, seorang ahli ibadah, namanya dalam banyak referensi yang saya pernah baca, namanya Bursisa, ahli ibadah, telah beribadah sekian puluh tahun dan tidak pernah keluar dari tempat ibadah, dari sauma'ah. Kalau kita orang Islam namanya muslim. Jadi Bursisa ini ahli ibadah, tidak pernah keluar dari sauma'ahnya, dari tempat ibadahnya itu, kecuali untuk keperluan kebutuhan hidupnya. Bahkan dalam sebagian referensi yang saya pernah baca, dia keluar dari sauma'ahnya itu 1 kali dalam 10 hari saja. Selebihnya ibadah kepada Allah. Tapi syaitan itu tidak pernah putus asa. Dia sudah berjanji di hadapan Allah ketika dia diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat nanti. Dia sudah berjanji, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim."
dengan sebab engkau telah menjadikan aku sebagai makhluk yang sesat, ya, yang telah disesatkan oleh Allah karena ketidakpatuhannya, ketidaktaatannya kepada Allah. Maka syaitan ini berjanji, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melencengkan manusia ini dari jalan yang lurus. Jadi meskipun bersisa ini sudah beribadah kepada Allah sekian puluh tahun, maka dia tidak pernah berputus asa untuk bagaimana menjadikan bersisa ini tergelincir. Maka apa yang terjadi para jemaah sekalian? Singkat cerita, ini kisahnya panjang, saya singkatkan saja. Kebetulan pada saat itu bersamaan ada 3 orang bersaudara punya seorang adik perempuan. Ketiga orang ini akan melakukan sebuah perjalanan jauh dalam waktu yang sangat lama di kampung bersisa. Ya, jadi di kampungnya itu ada 3 orang bersaudara punya adik perempuan. Setelah berembuk, maka ketiga saudara ini mengatakan tidak ada orang yang bisa kita percayai untuk menitipkan adik kita ini kecuali kepada Bursisah ini, seorang ahli ibadah. Maka ketika hal itu ditawarkan kepada Bursisah, awalnya menolak. Tapi karena dibujuk, apalagi dengan alasan bahwa ini termasuk membantu saudara, ya, membantu orang lain, ya, maka akhirnya dia menerima tawaran itu. Dia menerima tawaran untuk menjaga adik mereka yang perempuan itu, tapi dengan syaratnya dibangunkan sebuah bangunan di samping tempat ibadahnya. Jadi tidak dalam tempat ibadah itu, tetapi di samping tempat ibadah itu. Singkat ceritanya para jemaah sekalian, tugas Bursisah ini hanya sekedar melihat saja, menjaga saja, ya, memantau saja dari jauh dan sama sekali tidak melakukan hubungan dengan wanita tersebut. Ya, jadi saudara-saudaranya sudah meninggalkan kampung itu dan tinggallah gadis itu ditempatkan di samping tempat ibadahnya Bursisah. Maka syaitan menjadikan ini sebagai satu peluang. Jadi luar biasa itu syaitan, ya. Insting melihat peluangnya itu luar biasa. Harusnya kita juga punya insting yang seperti itu. Jadi dia bilang inilah kesempatan untuk menjadikan Bursisah ini tergelincir. Apa yang dia lakukan? Pertama dia bilang, wahai Bursisah, dari mana dia datang, ya, menggunakan Bursisah. Wahai Bursisah, dari mana kau tahu wanita itu perlu sesuatu atau tidak? Maka kau perlu datang ke tempat itu menanyakan apa kebutuhanmu. Jadi awalnya pengawasannya itu dari jauh saja. Masuk akal, Bursisah masuk akal. Oh, kalau begitu, ya bagus juga ini. Akhirnya dia ikuti trik pertama, langkah pertama. Ya. Akhirnya dia datang. Ya. Setiap kali dia datang, dia tawarkan. Ya. Dia tawarkan kalau ada kebutuhan, akhirnya dia penuhi kebutuhan itu. Terus seperti itu. Kemudian setelah itu datang lagi syaitan. Setelah jebakan yang pertama yang berhasil, datang lagi syaitan. Kalau seperti itu, ya masa cuma sekedar kebutuhan yang engkau coba, ya, jangan sampai dia punya hal-hal yang lain yang mungkin dia mau ceritakan. Akhirnya terpengaruh juga Bursisah dengan langkah yang kedua itu. Akhirnya ketika dia setiap kali mengantar kebutuhan itu, dia kan tidak hanya sekedar menyampaikan, tetapi dia berlama-lama di tempat itu. Nah setelah itu, ya masuk perangkap yang ketiga. Bagaimana kalau bicaranya itu? Ini banyak versi sebenarnya dalam beberapa referensi yang saya baca, tapi di antara yang paling banyak disebutkan ini